Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Mujadatul Ummah ingin sedikit mempresentasikan tentang penyusunan KTSP untuk pemenuhan tugas UTS dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa KTSP? Untuk KTSP-nya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan untuk satuan PAUD. Dan mengapa menggunakan KTSP? KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga. Yang pertama, untuk menyelenggarakan program lembaga. Yang kedua, melaksanakan berbagai layanan di lembaga. Dan yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, apa sih prinsip-prinsip penyusunan KTSP? Prinsip-prinsip penyusunan KTSP berupa 1. Berpusat pada anak, 2. Kontekstual, 3. Kompetensi dan dimensi, 4. Perkembangan pembentukan, 5. Kepribadian sesuai tahap, 6. Perkembangan sesuai dengan cara belajar holistik dan integratif, 8. Melalui bermain membangun, 9. Pengalaman belajar konteks, 10. Sosial budaya. Muatan pembelajaran. Apa sih muatan pembelajaran itu? Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada KD sebagai tahap yang akan sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berisi kumpulan materi yang akan dikenakan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Nah, bagaimana menentukan muatan pembelajaran? Yaitu dengan cara 1. Lakukan analisis setiap KD, temukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap KD. Yang kedua, jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga, kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema atau subtema. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan? Yang pertama, perlu diperhatikannya tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan lembaga. Keempat, kearifan lokal. Yang kelima, keunggulan lembaga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.